Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan ringkasan materi tes karakteristik pribadi, sosial, budaya. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen video ini. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, terkait dengan tes karakteristik pribadi, akan diujiankan beberapa materi yang terkait dengan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi, informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan yang terakhir ialah anti radikalisme. Dan pada video sebelumnya ini kita telah membahas materi dan juga soal terkait dengan pelayanan publik dan jejaring kerja. Dan pada kali ini kita akan fokus pada materi yang ketiga, yaitu sosial budaya. Next slide. Baiklah, pada video kali ini kita akan berbicara tentang sosial budaya. Berdasarkan kisi-kisi CPNS 2021 dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, dijelaskan bahwa sosial budaya adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai raga, suku, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga ini menimbulkan keanekaragaman institusi dalam masyarakat. Next, pola tindak sistem sosial budaya Indonesia. Agar lebih memahami terkait dengan sosial budaya, saya ingin menjelaskan untuk teman-teman semua bagaimana pola tindak sistem sosial budaya Indonesia. Secara umum ada 7 pola tindak dalam sistem sosial budaya kita. Yang pertama ialah gotong royong, yang kedua ialah prasaja, kemudian ketiga musyawarah, 4 kesatria, 5 toleransi, 6 pluralisme, dan yang ketujuh ialah perilaku inklusif. Untuk lebih memahaminya, saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama ialah gotong royong. Persatuan dan kesatuan hanya terwujud melalui gotong royong, suatu sikap kebersamaan dan juga tenggang rasa, baik dalam duka maupun suka, dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya seperti kerja bakti desa. Dengan kata lain, dengan gotong royong maka persatuan dan kesatuan akan terbentuk. Kemudian untuk pola gotong royong adalah pola yang paling mendasar dalam sistem sosial bangsa kita. Yang kedua ialah prasaja. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tidak akan terwujud apabila kehidupan yang sederhana, hemat, cermat, disiplin, profesionalisme, dan tertib tidak dilaksanakan. Untuk lebih sederhana dapat dipahami adalah prasaja berhubungan dengan rasa adil, cara hidup yang sederhana, hemat atau tidak boros, kemudian cermat dalam melihat sesuatu, punya rasa disiplin, profesional, dan tertib. Dan sikap inilah yang harus sebenarnya diterapkan dalam kehidupan bersosial budaya. Yang ketiga, musyawarah untuk mufakat. Ini berarti mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau perorangan, dapat menemui perbedaan yang tidak diakhiri dengan perpecahan atau perpisahan maupun pertentangan. Kemudian yang keempat ialah kesatria. Persatuan dan kesatuan maupun keadilan sosial tidak dapat terwujud tanpa keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan perjuangan yang tidak mengenal menyerah demi kehidupan bersama. Ini berarti bahwa diperlukan rasa keberanian, kejujuran, pengabdian, dan perjuangan untuk kepentingan dan keadilan bersama. Kemudian yang kelima ialah toleransi. Sikap ini bisa kita terapkan dalam menerapkan sikap toleransi beragama. Di Indonesia ini kan banyak agama yang diperbolehkan. Di sini kita bisa toleransi terhadap kepercayaan masyarakat lainnya. Toleransi di sini ini lebih kepada toleransi antara umat beragama, dan ini adalah aspek penting dalam hidup beragama. Karena kita tahu bangsa kita ini bukan terdiri dari satu agama, melainkan dari berbagai aliran agama dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang keenam ialah menegakkan sikap pluralisme, di mana pluralisme sendiri merupakan sikap tahu
percaya, paham, ataupun mengerti bahwa perbedaan dan keragaman adalah hal yang wajar. Di Indonesia sendiri, sikap ini sangat diperlukan untuk keberlangsungan keutuhan wilayah yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang ketujuh ialah perilaku inklusif. Seseorang haruslah menganggap bahwa dirinya ini sedang berada di dalam suatu populasi yang luas, sehingga dia tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain. Begitu juga dengan kelompok. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada sebuah keuntungan pribadi atau kelompoknya. Next slide, dari pembahasan kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hidup bersosial budaya kita perlu memperhatikan sikap yang pertama yaitu gotong royong. Kemudian yang kedua ialah adil kepada semua orang. Yang ketiga, cara hidup sederhana, hemat, cermat, memiliki disiplin, profesional, dan juga tertib. Kemudian yang keempat ialah memiliki keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan perjuangan untuk kepentingan bersama. Yang kelima ialah rasa toleransi yang kuat antar umat beragama. Yang keenam, memahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Dan yang ketujuh, tidak mementingkan diri sendiri, lebih mengutamakan kepentingan bersama. Next slide. Ini adalah tips dalam menghadapi soal TKP terkait dengan sosial budaya. Yang pertama ialah baca soal keseluruhan secara cepat dan tepat dan tandai kata atau kalimat kunci dari soal. Kemudian tips yang kedua, pilih jawaban yang dianggap paling benar atau paling terbaik di antara setiap option. Yang ketiga, pilihlah jawaban yang menyatakan bersih, tanpa korupsi, dan juga jujur. Yang keempat, utamakan gotong royong, harga yang lebih tua, toleransi, hormat adat istiadat, dan berlaku sopan atau tata krama. Yang kelima, usahakan memilih jawaban yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang keenam, fokus pada keadaan yang ada di soal, setiap detail informasi yang ada. Oke, baiklah, kita akan masuk kepada soal latihan. Sebagai disclaimer, saya ingatkan lagi bahwa soal-soal yang saya tampilkan adalah soal yang menurut saya pribadi terkait dengan materi yang saya tampilkan. Soal-soal ini murni untuk media pembelajaran. Kemudian bentuk soal dan bobot soal tentunya akan berbeda dari soal saat ujian SKD 2021 nantinya. Seperti biasanya, nanti pada soal latihan, teman-teman akan saya berikan waktu 10 detik untuk menjawab, dan setelah itu kita akan membahas soal beserta dengan jawabannya. Ketika warga di lingkungan Anda bergotong royong memasang umbul-umbul peringatan Hari Kemerdekaan, sikap Anda adalah option A, ikut membantu dan sejenak meninggalkan kegiatan Anda. B, meminta maaf Anda tidak bisa ikut dan membawakan makanan. C, menugaskan pekerja Anda untuk ikut membantu. D, tidak peduli dengan kegiatan warga. E, menghindar. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab. Setelah itu kita akan membahas soal ini secara bersama-sama. Oke, jika teman-teman sudah memilih jawaban, mari kita masuk kepada pembahasannya. Dari soal ini kita bisa lihat kata-kata kunci, yaitu bergotong royong dan sikap saya. Dari materi kita terkait dengan sosial budaya, maka kita perlu untuk bergotong royong. Nah, dari soal ini kita sudah bisa mendapat gambaran bahwa kita harus bergotong royong. Maka jawaban mana yang paling benar dan bernilai 5? Ya, tentu saja jawabannya ialah option A. Karena di soal tidak menjelaskan lebih lanjut terkait apa kesibukan kita atau apa hambatan sehingga kita tidak bisa turut serta dalam mengikuti kegiatan gotong royong. Jadi kita harus menjawab sesuai dengan keadaan yang ada di dalam soal. Untuk option B, meminta maaf dan membawakan makanan, sebenarnya ini bisa menjadi jawaban yang sempurna jika dijelaskan di soal hambatan kita yang membuat sampai kita tidak bisa atau kita tidak memungkinkan untuk ikut gotong royong. Demikian juga option C. Dan untuk option D dan E sebenarnya ini saya rasa bukan jawaban yang tepat.
Jadi, jawaban yang paling pas adalah option A, yaitu ikut membantu dan sejenak meninggalkan kegiatan Anda. Kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 5, untuk option B bernilai 4, untuk option C bernilai 3, untuk option D bernilai 2, dan untuk option E bernilai 1. Next, kita masuk kepada soal yang kedua. Orang tua Anda tiba-tiba masuk rumah sakit, sementara Anda memiliki jadwal rapat yang sangat penting dengan klien. Sikap Anda adalah option A, meminta pengertian klien untuk mengganti jadwal, B, tetap ikut rapat, C, meminta rekan kerja yang lain untuk menggantikan Anda, D, tidak memberi kabar, E, tidak konsentrasi saat rapat. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab. Setelah itu kita akan membahas dan kita akan melihat kunci jawaban dari soal nomor 2. Baiklah, kalau teman-teman sudah menjawab, mari kita masuk kepada pembahasannya. Oke, dari soal ini kita bisa lihat kata-kata kunci. Yang pertama ialah orang tua Anda sakit, tapi ada rapat penting. Sikap kita adalah, dari materi kita berkaitan dengan sosial budaya, kita harus ingat bahwa kita harus menghargai, menghormati, dan mengasihi orang tua kandung kita. Oke, dari soal ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa kita harus mengutamakan orang tua atau anak kandung kita di atas pekerjaan, tapi hanya dalam keadaan tertentu seperti sakit dan juga duka. Sekarang mari kita lihat option mana saja yang bisa kita ambil untuk jawaban kita. Option A, meminta pengertian klien untuk mengganti jadwal. Sebenarnya ini adalah langkah yang tepat karena ini rapat yang penting, tapi keluarga adalah inti, jadi saya rasa keluarga juga harusnya lebih penting. Kemudian untuk option B, tetap ikut rapat, bisa jadi juga menjadi jawabannya. Untuk option C, meminta rekan kerja yang lain untuk menggantikan Anda. Ini juga sebenarnya bisa menjadi jawaban, tapi bukan jadi alasan yang baik karena ini adalah rapat yang penting dan kita harus hadir sendiri. Option D dan E saya rasa sudah pasti bukan menjadi jawaban yang tepat. Baiklah, tentu saja antara option A dan option C, jawabannya adalah option A. Karena di sini kita terlebih dahulu meminta pengertian klien untuk merubah jadwal. Jika klien mengatakan tidak bisa, maka selanjutnya kita bisa memilih option C dengan meminta rekan kerja kita untuk menggantikan kita. Jadi saya rasa jawaban yang paling pas adalah option A, yaitu meminta pengertian klien untuk mengganti jadwal. Mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 5 poin, untuk option B bernilai 4 poin, untuk option C bernilai 3 poin, untuk option D bernilai 1 poin, dan untuk option E bernilai 2 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 3. Pada hari Minggu, tetangga Anda meminta bantuan karena akan pindah rumah. Sementara Anda berencana akan pergi ke rumah saudara. Sikap Anda adalah option A, membantu sepenuhnya kemudian pergi ke rumah saudara. Option B, meminta maaf karena harus pergi ke rumah saudara karena ada kepentingan mendesak. C, memberitahu saudara bahwa akan datang lain waktu saja. D, menghindar dan pergi diam-diam. E, menyuruh pembantu Anda untuk memberi bantuan. Baiklah, saya berikan 10 detik bagi teman-teman untuk memilih jawaban. Setelah itu kita akan membahas soal nomor 3 beserta dengan kunci jawabannya. Baiklah, kalau teman-teman sudah memilih jawabannya, mari kita masuk kepada pembahasan soal nomor 3. Dari soal ini kita bisa lihat kata-kata kunci, yaitu tetangga meminta bantuan, kemudian Anda berencana pergi ke rumah saudara. Sikap Anda adalah, tips saya jika mendapatkan soal seperti ini, usahakan bisa dikerjakan keduanya. Sekarang mari kita lihat opsi mana saja yang bisa kita ambil untuk menjadi jawaban kita. Untuk option A, yaitu membantu sepenuhnya kemudian pergi ke rumah saudara. Menurut saya ini adalah jawaban yang paling pas, kita keep dulu.
Kemudian untuk option B, meminta maaf karena harus pergi ke rumah saudara karena ada kepentingan mendesak. Ini juga sebenarnya bisa jadi jawaban, tapi kita harus ingat, dalam kasus seperti ini kita harus mengusahakan agar dapat melakukan keduanya. Jadi bukan jawaban yang tepat saya rasa. Untuk option C, memberitahu saudara bahwa akan datang lain waktu saja. Sama seperti dengan option B, ini juga bukan menjadi jawaban yang tepat. Untuk option D, menghindar dan pergi diam-diam. Ya, saya rasa juga ini bukan jawabannya. Untuk option E, menyuruh pembantu Anda untuk memberi bantuan. Saya rasa ini juga sebenarnya bisa menjadi jawaban. Kalau begitu, mari kita lihat option A dan E. Kira-kira jawaban mana yang paling benar dan bernilai 5? Ya, tentu saja option A. Karena dengan demikian kita bisa melakukan keduanya secara bertahap. Bisa juga menjadi option E, tapi jika itu adalah urusan karena duka atau karena orang tua yang sakit, maka kita bisa meminta orang lain untuk membantu terlebih dahulu. Jadi jawaban yang paling pas adalah option A, yaitu membantu sepenuhnya kemudian pergi ke rumah saudara. Mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A, membantu sepenuhnya kemudian pergi ke rumah saudara, ini tanda jawaban, poinnya adalah 5. Untuk B, poinnya 4. Untuk option C bernilai 3, untuk option D bernilai 1, dan untuk option E bernilai 2 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 4. Suatu hari tetangga Anda datang meminjam uang karena anaknya sedang sakit. Sedangkan uang tersebut rencananya akan Anda gunakan untuk berlibur ke luar kota bersama keluarga. Yang Anda lakukan adalah option A, membatalkan rencana liburan karena tetangga Anda lebih membutuhkan. B, meminjamkan uang kepada tetangga dan mengajak keluarga berlibur ke tempat yang lebih terjangkau. C, memarahinya. D, menyuruh tetangga Anda meminjam ke tempat lain. E, tidak peduli. Baiklah, saya berikan 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab. Setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 4 dan juga kunci jawabannya. Baiklah, kalau teman-teman sudah menjawab, mari kita masuk kepada pembahasan soal nomor 4. Dari soal ini kita bisa lihat kata-kata kunci, tetangga datang meminjam uang. Kemudian karena ini anaknya sakit dan uang Anda rencananya untuk liburan keluarga, apa yang akan Anda lakukan? Sekarang mari kita lihat option mana saja yang bisa menjadi jawaban kita. Untuk option A, membatalkan rencana liburan karena tetangga Anda lebih membutuhkan. Saya rasa ini bisa menjadi jawaban, kita tandai saja dulu. Untuk option B, meminjamkan uang kepada tetangga dan mengajak keluarga berlibur ke tempat yang lebih terjangkau. Saya rasa juga ini bisa menjadi jawaban, kita tandai lagi. Untuk option C, D, dan E, memarahinya, kemudian menyuruh tetangga meminjam ke tempat lain dan tidak peduli, saya rasa ini bukan menjadi jawaban yang tepat. Kalau begitu, mari kita lihat antara option A dan B, kira-kira jawaban mana yang paling benar dan bernilai 5? Ya, tentu saja jawabannya adalah option B. Ingat, jika dihadapkan dengan soal seperti ini, usahakan agar kita dapat menjalankan keduanya tanpa mengorbankan salah satu. Mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 4 poin, untuk option B bernilai 5 poin, untuk option C bernilai 1 poin, untuk option D bernilai 3 poin, dan untuk option E bernilai 2 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 5. Suatu hari Anda bertemu dengan guru SD yang Anda lupa namanya. Sikap Anda adalah A, tersenyum, B, menyapa beliau terlebih dahulu, C, menghindar, D, pura-pura tidak kenal, E, berbicara dengan beliau tentang apapun yang Anda ingat. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk memilih jawaban. Setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 5 beserta dengan kunci jawabannya.
Baiklah, jika teman-teman sudah memilih jawabannya, mari kita masuk kepada pembahasan soal nomor 5. Kita bisa lihat dari soal ini, kata-kata kuncinya adalah bertemu dengan guru tapi lupa namanya, kemudian sikap kita adalah. Sekarang mari kita lihat opsi mana saja yang dapat kita ambil untuk menjadi jawaban kita. Sikap kita mulai dari opsi A sampai E, kira-kira mana yang paling tepat? Menurut saya adalah opsi B, yaitu menyapa beliau terlebih dahulu. Karena menyapa terlebih dahulu adalah simbol kita menghormati yang lebih tua. Nanti bisa dilanjutkan dengan opsi E, yaitu berbicara dengan beliau tentang apapun yang Anda ingat. Untuk jelasnya, mari kita lihat kunci jawaban dari soal nomor 5. Untuk opsi A bernilai 3 poin, untuk opsi B bernilai 5 poin, untuk opsi C bernilai 2 poin, kemudian untuk opsi D bernilai 1 poin, dan untuk opsi E bernilai 4 poin. Baiklah, demikian video pembahasan kita kali ini terkait dengan tes karakteristik pribadi sosial budaya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and also share this video. Thank you for watching and then see you on the next video. Jangan ribut lagi.